90,2 Serambi FM. Selamat pagi menjelang siang Syedolon. Senang sekali untuk hari ini saya Niko Firza kembali dapat menemani Anda dalam Cakrawala Serambi FM. Seperti biasa kita akan membedah editorial harian Serambi Indonesia. Untuk edisi hari ini 26 Maret 2018. Tentu untuk hari ini hari Senin Anda juga sudah melanjutkan aktivitas Anda dimanapun Anda berada, baik di kantor ataupun di tempat kerja lainnya. Baik Syedolon, seperti biasa pula kami ingin ingatkan Anda bahwa perbincangan ini bisa langsung Anda simak melalui video streaming di fanpage Radio Serambi FM Banda Aceh, atau Anda juga bisa mendengarkan streaming di www.serambifm.com. Untuk topik kita hari ini, cukup sudah para wanita Aceh dibisniskan. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0651637172 atau di 0811689020. Baik, sudah hadir bersama saya di studio Serambi FM saat ini Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Yarmen Dinamika. Assalamualaikum Bung Yarmen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bung? Alhamdulillah sehat dan baik. Apa yang ada dalam benak Anda ketika Anda membaca tajuk hari ini berkenaan dengan wanita Aceh dibisniskan? Ini bukan tanpa alasan, tapi beberapa rentetan kasus telah terjadi, Bu. Ya, singkat saja. Hati kita miris dan teriris-iris. Baik. Sebelum kami mulai Syedolon, kami akan ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan audio yang telah kami siapkan berikut ini. Natura Britana Serambi FM. Cukup sudah para wanita Aceh dibisniskan. Dalam 2 hari terakhir, Harian Serambi Indonesia berturut-turut memberitakan tentang terungkapnya praktik prostitusi berbasis online di sebuah hotel berbintang di Jalan Soekarno-Hatta, Aceh Besar. Bila pada hari pertama yang diberitakan adalah tentang ditangkapnya 7 wanita dan seorang pria sebagai tersangka germonya, pada hari kedua yang diwartakan adalah fakta bahwa ke-7 wanita penghibur itu ternyata pendatang baru. Mereka belum pernah ditangkap dalam kasus-kasus prostitusi yang sebelumnya terungkap di Aceh. Hal ini dikatakan Kapolresta Banda Aceh AKBP Trisno Rianto SH pada konferensi pers yang menghadirkan langsung sang germo dan 7 perempuan yang diduga terlibat praktik prostitusi itu. Menurutnya, ke-7 wanita muda berparas cantik itu berasal dari Aceh. Ada warga Banda Aceh, Biren, Aceh Tengah, bahkan dari Simelu. Yang lebih mengagetkan lagi, 5 dari 7 wanita itu berstatus mahasiswi. Motivasi mereka menjual diri pun bervariasi, mulai dari ingin menambah penghasilan, ada juga yang supaya bisa tampil lebih modis. Nah, fakta ini tentu saja tak boleh kita anggap sepele, apalagi dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Terlebih karena kasus serupa juga pernah terungkap pada 22 Oktober 2017 di sebuah hotel berbintang di Jalan Teguh Imum Lungbata, Banda Aceh. Pada saat itu polisi menciduk Andra Irawan, 24 tahun, pria yang menjadi germo. Bersama Andra, 6 wanita ikut diamankan. Namun, hanya Andra yang diganjar hukuman cambuk 37 kali pada 19 Januari 2018. Sedangkan 6 wanita yang diduga terlibat prostitusi online tersebut dibebaskan karena dianggap Kapolresta Banda Aceh saat itu sebagai korban. Kedua fakta ini sangatlah mengejutkan. Apalagi Jumat pekan lalu terungkap ada pasangan suami istri di Melabuh, Aceh Barat yang menjadikan rumah yang mereka kontrak sebagai sarang prostitusi. Yang mereka umpankan kepada para pria hidung belang adalah 3 remaja putri yang masih di bawah umur, dan mereka menerapkan prinsip bagi hasil dalam bisnis haram tersebut. Sungguh, sekali lagi sungguh, fakta ini membuat kita miris, batin serasa teriris-iris. Bagaimana tidak? Di negeri syariat yang mengharamkan mesum atau khalwat, ternyata pelacuran diam-diam berbiak. Tempatnya di hotel-hotel berbintang. Tarifnya pun lumayan. Terendah Rp800.000, tarif tengah Rp1,5 juta, dan tarif tinggi Rp2 juta. Apa arti semua ini? Sangat banyak artinya bagi kita yang menghargai kesucian dan martabat wanita. Ternyata makin banyak saja wanita Aceh yang menganggap prostitusi sebagai lahan untuk mengeruk rupiah. Ini pergeseran nilai yang dahsyat.
Akar masalahnya bisa saja berpunca di rumah karena pendidikan agama dan karakter tak lagi dianggap penting oleh sebagian orang tua. Tak ada lagi upaya sungguh-sungguh untuk membentengi kaula muda dengan iman dan takwa. Sudah seharusnya semua orang tua di Aceh, khususnya yang punya anak perempuan, tak lagi mengabaikan arti penting pendidikan agama, akidah, dan akhlak bagi generasi muda. Hanya dengan menanamkan iman di dadalah para mahasiswi, meskipun tinggal jauh dari orang tuanya, mampu menolak ajakan orang lain terjun ke dunia hitam. Sudah seharusnya pula pemerintah, khususnya aparat keamanan, hadir untuk mengantisipasi, bahkan menindak hotel-hotel yang ternyata tak mendukung penerapan syariat Islam di Aceh. Beri peringatan keras sekali lagi, setelah itu cabut izinnya. Penting juga memperjelas posisi hukum para wanita penghibur itu. Jangan lagi mereka dianggap korban seperti asumsi Kapolresta Banda Aceh sebelumnya. Karena faktanya mereka tak dipaksa melacur, malah menikmati uang dari profesinya itu. Kalau pelaku prostitusi terus-terusan diposisikan sebagai korban, maka pelaku berikutnya tak akan segan-segan menekuni profesi ini. Karena kalaupun tertangkap tangan, mereka toh akan dibebaskan, tidak dihukum, apalagi dicambuk. Jangan sampai ketidaktegasan kita dalam penegakan hukum justru memicu munculnya kasus-kasus serupa di Aceh karena tak ada efek jerahnya. Cukup sudah para wanita Aceh dibisniskan. Itu yang menjadi topik hari ini Syirelon. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0651637172 atau di 0811689020. Jangan lupa Anda juga bisa menyaksikan Cakrawala Serambi FM hari ini via video streaming di Radio Serambi FM Banda Aceh lewat fanpage Facebook. Baik, masih bersama saya saat ini, Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Yarmen Dinamika. Baik, Bung Yarmen, ada rentetan kejadian berkenaan dengan bisnis para wanita Aceh ini, bisa dikatakan demikian ya. Ada di Melabuh dan juga di kawasan Aceh Besar, itu terjadi 2 kali ya, kalau saya tidak keliru dalam beberapa bulan terakhir ya. Banda Aceh. Banda Aceh. Banda Baik. Aceh sekali, Aceh besar sekali. Baik, Banda Aceh sekali, Aceh besar sekali. Apa yang menjadi pertimbangan teman-teman redaksi mengangkat topik ini hari ini, Bung? Ya, karena ini problema masyarakat atau Iya. atau kita sebut sebagai patologi sosial yang memang sudah dampaknya dahsyat ya. Kejadiannya besar dan kemudian menimbulkan dampak yang besar. Karena apa? Terus terang Aceh tercoreng wajahnya, bahkan apalagi kemarin ketika foto ini diangkat masuk jadi foto masternya Jakarta Post, ya kan, se-Indonesia tahu, sedunia tahu bahwa beginilah di Aceh ternyata mereka bersyarat Islam, tapi kemudian pelancuran berbiak gitu kan. Kita udah bilang bahwa ini adalah bumi syariat yang seharusnya mesum saja, bersepi-sepi di tempat berdua-duaan di tempat sepi itu sesuatu yang sangat terlarang. Tapi ternyata di jantung ibu kota Banda Aceh ya, atau dekat dengan ibu kota Banda Aceh, tepatnya di kawasan Aceh Besar, dekat di jalan Soekarno Hatta. Nah, ada satu hotel ya, ternyata hotel itu seperti memfasilitasi atau memberi ruang bagi praktek prostitusi ini gitu. Dan para pelaku ini hampir rata-rata adalah orang baru, bukan hampir rata-rata, semuanya orang baru, dan mereka udah bergiat hampir setahun terakhir dan di tempat yang sama. Itu menandakan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap kecil lagi. Apalagi kalau kita bandingkan bahwa Oktober lalu pun peristiwa serupa terjadi di sebuah hotel di kota Banda Aceh, di Jalan Tengku Imam Lungbata. Lagi-lagi basisnya adalah aktivitas prostitusi mereka itu berbasis online gitu. Jadi ini artinya para wanita penghibur dan para mucikarinya itu betul-betul memanfaatkan kemajuan teknologi. Otomatis kan kalau sudah begitu usernya pun orang-orang yang bukan orang kampungan, tapi orang-orang yang melek teknologi gitu. Ya, karena mereka yakin korespondensinya atau percakapannya melalui teknologi canggih, ya mereka aman-aman saja merasa untuk melakukan perbuatan yang seperti itu kan. Tapi kan kemudian
ada saja yang namanya maksiat, namanya kejahatan, ada saja cara untuk membongkarnya, ada saja cara untuk kemudian membuat dia terungkap. Itulah yang kemudian menyebabkan peristiwa-peristiwa seperti ini mengagetkan kita ketika kemudian diungkap oleh aparat keamanan. Padahal terus terang seperti diakui oleh beberapa pelakon itu, di tempat lain juga kejadian ini masih ada, dan ada kecurigaan bahwa seperti di berita Serambi hari ini, kalau diusut di banyak tempat di Aceh, jangan-jangan praktik pelacuran prostitusi atau prostitusi online itu tetap terjadi gitu. Nah, sekarang dengan fakta yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama kita terus terang sesali, ratapi, ya, tangisi kejadian seperti ini, karena hanya selang beberapa bulan dari peristiwa sebelumnya ada lagi gitu. Bahkan kalau tidak di hotel, ada lagi rumah kontrakan. Yang di Aceh Barat itu kan rumah kontrakan ya, rumah kontrakannya digunakan untuk praktek prostitusi. Dan kemudian anak yang dipekerjakannya adalah anak di bawah umur 15 tahun yang jingga itu ya. Dan kemudian ada 2 lagi perempuan yang diakuinya ternyata itu adalah anak yang biasa dimangsakannya kepada pria hidung belang. Dan di sana berlaku praktek bisnis bagi hasil gitu ya. 60% jadi hak si perempuan yang menghibur laki-laki itu, sedangkan 40% menjadi hak si tuan rumah karena fasilitas rumahnya digunakan gitu. Bahkan cenderung pada keluarga yang di Aceh Barat itu ini udah seperti profesi, karena suami istri tidak punya pekerjaan lain kecuali itu. Bahaya betul ya. Jadi kalau kita maknai ini adalah terjadi pergeseran tata nilai ya, nilai atau value yang luar biasa bergeser. Dulu orang Aceh itu hal-hal maksiat seperti ini kan sangat tabu ya. Kalaupun hampir boleh kita tebak lah, kalau tiba-tiba ada ketangkap 1-2 orang wanita di Aceh ketika itu, hampir dapat dipastikan, wah itu dari Medan, itu dari Palembang, itu pendatang dari Jawa gitu kan. Sekarang apa yang terjadi? Dari 7 itu 7-7-nya wanita Aceh ya. Ada yang dari Banda Aceh, ada yang dari Takengon, ada yang dari Lok Semawe, ada yang dari Pulau Semelu di sana gitu. Nah, ketika lagi diidentifikasi siapa mereka, ternyata dari 7 itu 5 mahasiswi. Cobalah bayangkan kalau mahasiswi itu adalah harapan ayah ibunya dari kampung dengan asumsi, wah anak saya ada semester 4, anak saya ada semester 6, anak saya sebentar lagi akan wisuda, ya kan saya akan datang dengan penuh kebanggaan. Nggak tahu ya anaknya melakukan praktek pelacuran di sini gitu. Betapa hancurnya hati orang tua. Kalau tahu, ini udah pasti tahu kan, udah pasti tahu, lihat wajah itu bisa diidentifikasi. Lagi pula yang tersebar di media sosial, ada yang bertutup mata, ada yang tidak bertutup mata kan. Anak-anak ayah ibu saya kira sedang meratapi atau bahkan sedang mengunjungi anak-anaknya yang sekarang ini ditahan sementara di LP perempuan di cabang Rutan Loknga gitu. Ya, baik, satu hal lagi yang menggelitik kita adalah alasan yang mereka gunakan untuk melakukan hal ini ya. Nah, itu betul-betul alasan yang sifatnya hedonisme ya. Hedonisme itu artinya semata-mata berlandaskan bahwa yang penting enjoy, yang penting enak, yang penting gua nikmat ya kan. Jadi dia itu adalah para pemuja kenikmatan hidup ya, tanpa mempedulikan lagi bahwa ada tata nilai yang dia langgar, ada aturan agama, negara, aturan sosial, kehidupan kemasyarakatan yang dia langgar. Yang penting dia mengutamakan orientasi uang. Yang penting gua senang, gua dapat duit, emang gua pikirin, kira-kira seperti itulah. Nah, jadi kelihatan bahwa ada 2 motif. Pertama, ingin punya banyak belanja, artinya punya uang jajan yang cukup ya, lebih ya. Yang satu lagi supaya ingin tampil modis. Jadi lagi-lagi persoalan ini adalah persoalan ekonomi. Tapi kan kalau itu jadi alasan, saya kira banyak betul ribuan mahasiswi persoalannya itu di Aceh gitu kan. Tapi ada banyak mereka yang memiliki benteng iman yang kuat. Oleh karenanya persoalan lain di balik ini adalah juga persoalan yang barangkali berpunca di rumah tangga. Ada ayah ibu yang tidak terlalu gandrung lagi mengajarkan pendidikan agama, akidah, akhlak kepada anaknya. Ya, bagi dia yang penting anaknya pintar bahasa Inggris, akuntansinya bagus, komputernya bagus, ya udah nanti kamu akan menang bersaing menjadi tenaga kerja atau calon tenaga kerja dengan daya saing tinggi, apalagi ini di era global, di era MEA gitu kan. Jadi nggak diperhatikan lagi apa yang terjadi kemudian karena ayah ibunya sangat permisif terhadap si anak.
anak ini kemudian jauh dari kontrol orang tua, ibunya di Semelu, ibunya di Takengon, anaknya di sini, nggak ada saudara, nggak ada yang dititipin untuk untuk memata-matai atau mengontrol dia di sini. Ujung-ujungnya karena nggak ada pengawasan jadinya seperti ini. Tapi ada banyak lagi mahasiswi kita yang meskipun dia jauh dari orang tua, jauh dari pantauan saudaranya di sini, tapi dia memiliki benteng iman yang kuat. Jadi artinya faktor bagaimana pendidikan di rumah tangga itu cukup memengaruhi kenapa anak-anak ini menjadi liar seperti ini. Gitu. Iya, baik. Ini tentu menjadi warning juga kepada orang tua, Bung Yarmen ya. Apabila memang ingin menitipkan anaknya sekolah di Banda Aceh ataupun jauh dari orang tua, seperti yang Anda katakan tadi harus pengawas paling tidak benteng ketakwaan atau keimanannya itu bagus ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Syiralun 90,2 Serambi FM. Syiralun, terima kasih Anda masih mendengarkan Cakrawala Serambi FM dan kami ucapkan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja menyaksikan Cakrawala Serambi FM edisi hari ini secara live di video streaming pada fanpage Radio Serambi FM Banda Aceh. Masih dengan topik kita, cukup sudah para wanita Aceh dibisniskan. Seperti yang kami janjikan kepada Anda, sesaat lagi kita akan tersambung dengan MPU Aceh. Kali ini akan bergabung adalah Wakil Ketua MPU Aceh yaitu Lem Faisal. Baik, sebelum kita tersambung Syiralun, kami bacakan terlebih dahulu komen yang sudah masuk pada fanpage Radio Serambi FM Banda Aceh. Jadi untuk Anda yang ingin berkomentar juga bisa langsung melalui fanpage Radio Serambi FM Banda Aceh. Dari Syaza Zik, ia mengatakan PSK udah ditahan, bagaimana dengan hidung belangnya? Baik, kita sudah tersambung dengan Lim Faisal. Nanti kami akan lanjutkan kembali Syiralun. Assalamualaikum Lim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Lim Faisal hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, ada saya Niko Firza sebagai announcer dan juga ada narasumber kita Bung Yarmen Dinamika di studio. Ingin disapa dulu Bung, silakan. Assalamualaikum Lem Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di Banda Aceh? Ya, kantor. Oke. Oh, ada di kantor. Baik. Tunggu Faisal Ali. Baik, atau saya sapa saja Lim Faisal. Apa pandangan ataupun tanggapan Lim Faisal berkenaan dengan fenomena yang terjadi ini? Silakan. Ya, baik. Makasih. Pertama, yang kita tanggapi terhadap beberapa kasus prostitusi yang berkembang akhir-akhir ini di Aceh adalah sesuatu yang sangat miris, yang sangat kita sesalkan. Ini sebenarnya hal-hal yang seperti ini bisa diantisipasi dari awal oleh pihak-pihak terkait. Cuman kelengahan kita dalam penanganan, dalam memantau perkembangan generasi kita, itulah yang membuat kasus-kasus yang seperti ini terjadi di Aceh kita ini. Jadi ada kelengahan ya, kita lengah memantau gerak-gerik. Gitu lengah memantau gerakan itu, terutama pihak keluarga sendiri juga lengah, tidak memantau perkembangan anaknya sudah hidup modis, pakaian yang mewah, HP yang bermerek. Sumbernya dari mana? Itu kan perlu dipantau. Harusnya curiga ya, perlu kecurigaan terhadap penampilan anak kita sebagai orang tua, kan. Dan juga aparat keamanan kita, aparat pemerintah kita, pihak manajer tempat mereka buka usaha, itu semuanya kelengahan itu bisa ditutupin apabila memang kita melakukan semacam tindakan-tindakan yang mestinya kita lakukan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Antisipasi bersama. Antisipasi dari awal itu bisa kita lakukan. Oke. Nah sekarang gini, anak-anak ini kan harapan orang tuanya. Misalnya dari Semelu berangkat kemari, dari Takengon berangkat ke Banda Aceh. Terus tiba-tiba kemarin itu beredar foto ayah ibunya mengidentifikasi, loh ini anak kita katanya kan. Yang dalam bayangan mereka anaknya kuliah baik-baik, bersopan santun, tiba-tiba ketahuan jadi pelacur ternyata di Banda Aceh. Ini gimana sebetulnya antisipasi di rumah tangga, karena di tempat di sementara itu juga ada banyak mahasiswi yang berangkat dari kampung, dari jauh-jauh ke Banda Aceh, tapi nggak sampai tergoda untuk masuk ke dalam praktek prostitusi ini, Lem Faisal gitu. Itu memang saya rasa semua orang tua itu kan
yang kuliah ini kan latar belakangnya kan mereka dari SMU, Betul. ya, Bukan, ya ya. kan. Tentunya ada latar belakang di sebelum dia kuliah itu yang harus terpantau. Saya rasa sangat sulit apabila ini tidak ada hubungan dari sebelumnya ke waktu dia kuliah. Jadi mungkin karena ada perilaku kehidupan waktu dia di SMU yang terlepas daripada kontrol orang tua, maka sampai ke Banda Aceh sangat mudah untuk terkoneksi dengan hal-hal yang tidak kita inginkan itu. Makanya ke depan ini kita berharap bahwa sebagai orang tua perlu mendeteksi dari awal gelagat anak-anaknya, terutama sekali dalam hal berpakaian. Dalam hal berpakaian, dalam hal bergaul, ini kan sesuatu yang bisa kita pantau. Kalau misalnya kita lihat pergaulan anak kita yang seperti ini, kan bisa kita tegur, bisa kita tanya kenapa, dari mana, kenapa. Dan ini yang tidak dilakukan oleh ibu-ibu dan orang-orang tua zaman now ini. Iya. Oke, sekarang ada juga perlakuan beda antara yang dilakukan oleh Kapolresta terdahulu dengan yang sekarang. Kalau yang dulu kan khusus untuk yang terjadi di Banda Aceh di sebuah hotel di Jalan Tengku Imam Lumbata, itu yang yang diringkus atau ditahan itu hanya laki-laki sebagai germo atau mucikarinya. Sedangkan perempuannya itu dipulangkan ke rumah masing-masing dengan asumsi mereka itu adalah korban gitu ya. Nah kalau kali ini dua-duanya dikenain sanksi, laki-lakinya ditahan, perempuannya juga ditahan, ya masing-masing menjalani proses hukum gitu. Sebaiknya gimana menurut kita, menurut Lem Faisal mewakili pandangan ulama paling tidak? Kalau kita dari dulu kita harap kedua-duanya. Jadi kalau misalnya kita anggap bahwa ini yang perempuan ini korban, kan tidak mungkin kalau dia tidak punya kemauan. Ya, tidak kemauan dan kemudian dia nikmati bagi hasilnya. Bahkan kadang-kadang dia yang nawarin diri. Itu dia masalah. Jadi makanya kita katakan kedua-dua itu harus dijerat setiap kasus itu supaya akan menjadi pembelajaran bagi yang lain. Nah, di satu sisi juga udah mulai sekarang ada keluarga-keluarga yang begitu dia suami istri nggak punya kerjaan, langsung jalan, pikiran kotornya jalan. Bagaimana kalau rumah kita ini kita jadikan sebagai tempat prostitusi terselubung, yang mereka suguhkan adalah anak-anak gadis di bawah umur 15 tahun, 16 tahun. Itu terjadi di mana? Di dua tempat, ada di Melabu dan juga ada di Aceh Besar. Gimana makanya saya itu dari dulu kita sudah gelorakan Bung Yarmen agar pagar kampung itu dihidupkan kembali. Pagar kampung yang dihidupkan kembali. Jadi setiap tamu yang datang ke kampung sepengetahuan kepala lorongnya, kegiatannya apa. Kan tidak mungkin orang datang ke situ tanpa ada laporan. Ada monitor. Jadi kan kepala desa itu harus mampu mendeteksi semua gerakan masyarakatnya. Dan ini yang tidak lagi termonitor. Jadi yang penting datang, ngurus surat tempat tinggal, sudah itu terlepas. Siapa warganya, apa kerja warganya, nggak dipantau lagi, ini yang tidak boleh. Kan ada lorong. Nah, ini maka struktur pagi kampung itu perlu diberdayakan kembali. Sehingga kita bisa mendeteksi dari awal pergerakan apa yang dilakukan oleh masyarakat kita. Oke, itu tindakan kita untuk antisipasi di kampung, menghidupkan kembali pagu kampung, dan itu memang sangat masuk akal ya, karena semua orang akan menjadi polisi buat dirinya dan buat diri orang lain, kan gitu ya. Bagaimana dengan hotel-hotel kita? Ternyata hotel-hotel kita yang katanya mendukung syariat Islam, tidak menjual minuman keras, diam-diam ternyata menyediakan lapak untuk kegiatan-kegiatan gini. Apa menurut Ustadz? Ini kan kaitan dengan usaha hotel itu kan sangat kaitannya dengan pemerintah daerah. Betul sekali. Nah, di pemerintah daerah itu perlu membuat semacam perjanjian tertulis dengan mereka agar mereka itu sedikit banyak menjaga kearifan-kearifan lokal kita dalam mengelola hotel mereka ataupun tempat-tempat usaha mereka yang ada di Aceh. Kan bisa sedikit misalnya resepsionis itu mempertanyakan ada kepentingan apa di sini. Jangan melakukan hal-hal yang tidak baik di sini, ataupun ada tertulis-tulis lah hotel ini tidak boleh, ini tidak boleh. Itu kan sedikit mengingatkan. Nah, dan ini tidak boleh diingatkan oleh kita masyarakat karena ada pemerintah dalam hal ini. Jadi kita berharap pemerintah daerah itu untuk proaktif
menegur, bagaimana mendesain perjanjian dengan hotel itu agar tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Kalau tidak nanti masyarakat akan melakukan tindakan. Oh Ya, iya, ini betul. akan menimbulkan kerusakan yang sangat Ada besar. istilahnya peradilan rakyat akhirnya. Nah, ya. peradilan rakyat nanti. Hmm. Jadi ini yang perlu turun tangan pemerintah untuk menangani ini agar masyarakat itu bisa menerima tindakan upaya-upaya dari pemerintah kita yang berhak melakukan itu. Oke. Silakan. Iya, baik. Lem Faisal, saya hanya meneruskan apa yang juga ditanyakan oleh Bung Yarmen tadi. Ini Iya. masyarakat juga bertanya-tanya, tarif yang digunakan ataupun yang ditetapkan yang baru saja terbongkar ini 2 juta rupiah. Dan sampai dengan saat ini usernya juga belum diketahui. Nah, menurut Anda sendiri dalam kacamata Anda, ini kira-kira bagi pria hidung belang pengguna jasa ini kira-kira seperti apa ini? Saya berharap karena ini kasus yang tidak baik, Iya. cukup saja dijerat orang-orang yang melakukan itu, tapi jangan sampai didalami siapa-siapa yang melakukan itu, karena itu hal-hal yang disuruh sembunyikan dalam konteks agama. Tapi dengan sebab orang ini kita lakukan, pelaku ini kita berikan tindakan, tentunya yang lain akan berpikir. Kalaupun misalnya, kan, Iya. kalaupun misalnya pihak aparat keamanan melakukan pendalaman itu, tapi jangan dipublish. Jangan dipublish, karena itu fahisyah, itu karena sesuatu yang tidak baik. Iya. Nah, Dari konteks agama bagusnya dia sebagai Iya, berarti kalau sebagai user ataupun pria hidung belang ini bisa disembunyikan ya statusnya ya. bisa disembunyikan statusnya demi untuk kebaikan, dan dia harus membuat surat pernyataan. Tapi itulah terserah kepada aparat keamanan, kan. Iya, iya. Tapi kita berharap jangan dipublish, karena itu Iya. tidak baik. Tapi yang dikatakan korban ini sudah terpublish begitu, Lem Faisal, ini bagaimana? Kalau yang seperti pelaku ini ya memang nggak ada masalah, memang sudah terpublish, kan. Iya. Tapi bagaimana sekarang keadilan yang ditunggu oleh masyarakat itu yang Baik. harus dilakukan. Nanti ada nego-nego, tidak tuntas permasalahannya, kan. Perlu dilakukan, dan si Germo itu selain daripada bahwa dia misalnya diberikan sanksi cambuk dan sebagainya, juga dia harus dikeluarkan dari Aceh ini. Baik, keluarkan dari Aceh ya. Dikeluarkan dia dari Aceh. Apalagi Oke, dia itu bagus merusak ya. anak-anak kita Aceh, Iya. kan dia bukan orang Aceh. Iya. Baik, sebagai closing statement dari Anda, Lem Faisal, mewakili MPU Aceh. Saya berharap kepada kita semuanya kasus yang seperti ini terakhir untuk di Aceh ke depan. Baik, tidak ada terulang kasus-kasus yang baru lagi ya. ada kesulitan. Apakah kira-kira karena saking banyaknya kasus ini MPU akan menjadikan ini agenda penting untuk dibicarakan kira-kira? Kita dari dulu sudah membicarakan dengan baik dengan rekomendasi ataupun fatwa kita tentang perilaku hidup masyarakat. Iya. Iya. Jadi sudah kita rekomendasikan kepada pemerintah dulu, misalnya kita menginginkan warnet itu ditertibkan. Jadi bagaimana didesain di dalam toko itu warnet itu bisa diakses oleh semua orang. Iya. Yaitu menggunakan kaca transparan. Sampai kepada salon itu kita rekomendasikan menggunakan kaca transparan. Dan laki-laki dilayani laki-laki, perempuan dilayani nggak boleh laki-laki silang, ya? dilayani oleh laki-laki. Itu sudah kita lakukan dulu, pemerintahan yang dulu itu dilaksanakan. Iya. Mungkin lagi bertahap-tahap lah pelaksanaannya. Baik, kita akan lihat seperti apa ke depan. Terima Ya. kasih Lem Faisal atas Baik, waktu dan makasih, juga ya. pandangannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Syedalon, itu dia tadi Tengku Faisal Ali atau Lem Faisal, Wakil Ketua MPU Aceh yang sudah bergabung bersama kita. Nanti kami akan kembali lagi untuk Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami dalam Cakrawala Serambi FM. Masih dengan topik cukup sudah para wanita Aceh dibisniskan. Akan kami lanjutkan sesaat lagi. 90,2 Serambi FM, Syedalon, kita masuk di sesi akhir dalam Cakrawala Serambi FM edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami, masih dengan topik kita cukup sudah para wanita Aceh dibisniskan. Dan kami ucapkan terima kasih juga untuk Anda yang sudah komen pada fanpage Radio Serambi FM Banda Aceh. Dan banyak sekali komen dan juga yang menyaksikan Cakrawala hari ini, Bung Yarmen. Dan ini merupakan salah satu tanda bahwa banyak orang yang sangat prihatin dengan kejadian ini. Ya, baik. Tadi Lem Faisal juga mengatakan ada kelengahan yang terjadi dan juga harus dihidupkan kembali Page Gampung. Ya, bagaimana nih?
Ya, ini kelengahan, betul. Kelengahannya adalah kelengahan kolektif ya. Semua orang merasa Aceh udah bersyarat Islam, pasti udah aman-aman aja nih, gitu kan. Tak ada satupun yang berpikir bahwa status Aceh bersyarat Islam itu yang ada WH-nya, terus kemudian masyarakatnya sebetulnya sangat tidak permisif terhadap hal seperti ini, justru dimanfaatkan celah ini oleh orang-orang tertentu. Ya, seperti yang dikatakan tadi, seorang anak muda yang kebetulan bukan orang Aceh, dia bisa berhasil merekrut wanita-wanita Aceh seluruhnya untuk kemudian menjadi wanita penghibur, ya kan? Berarti dari misi dia untuk merusak Aceh itu dia sukses itu anak. Jadi pantas kalau kemudian anak ini setelah nanti diadili, dicambuk ya, diusir aja dari Aceh seperti dikatakan oleh Rem Faisal, karena dia datang ke Aceh hanya untuk merusak anak-anak Aceh, anak gadis Aceh, dan kemudian membuat wajah Aceh tercoreng. Orang taunya, oh itu di Aceh, nggak taunya pelakunya itu datang dari luar. Tapi artinya ketika orang luar berhasil memengaruhi anak-anak gadis kita di Aceh, itu juga menunjukkan bahwa benteng iman, benteng ketakwaan anak-anak kita juga terlalu tipis ya. Hanya dengan ingin tampil modis, hanya ingin punya jajan lebih, mereka kemudian menganggap pelacuran adalah jalan terbaik untuk mencari mengeruk uang, mengeruk rupiah ya. Asumsi seperti ini, perubahan paradigma seperti ini yang harus diluruskan kembali bahwa tindakan-tindakan seperti itu adalah tindakan yang tercela, adalah tindakan yang ahistoris bagi orang Aceh. Dari dulunya orang Aceh nggak seperti itu loh, kira-kira seperti itu. Jadi oleh karenanya pantas betul bahwa yang disebut sebagai kepedulian, terus kemudian kelengahan tadi itu, kelengahan betul-betul harus dibasmi dan munculkan kepedulian baru, dan kita songsong Aceh baru, Aceh yang tanpa praktek-praktek prostitusi seperti ini. Di luar itu penting sekali juga ketegasan hukum. Jangan untuk kasus yang sama ada dua tindakan yang berbeda. Ya, jujur aja Kapolres yang tempoh hari ketika menyatakan bahwa pelaku perempuan itu adalah korban, banyak betul reaksi negatif tentang itu. Nah sekarang mungkin belajar dari itu, Kapolresta yang baru tidak menempatkan para wanita itu jadi korban. Dan bagaimana mungkin mereka korban kalau kemudian mereka menikmati kegiatan seperti itu, aktivitas seperti itu hampir tahunan gitu ya. Dan kemudian mereka juga menerima 2 juta bayaran. Itu kan tidak untuk si Germo semua, untuk dia yang punya diri juga bayar kan. Nah ketika dia kemudian menikmati uang bayaran itu dan berharap akan ada lagi yang kemudian membayar dia, itu nggak boleh dikatakan korban. Mereka itu adalah pelaku yang betul-betul menikmati apa yang di profesinya dan kemudian mereka meraih manfaat dari situ dan bergantung hidupnya dari situ. Oleh karenanya ini kasus yang sangat kita sesalkan, kita harus tangisi, dan mudah-mudahan seperti Lem Faisal tadi, setelah kasusnya ini selesai, perempuannya diadili, laki-lakinya diadili dan diusir dari Aceh ya. Itu kemudian membuat kita berharap jangan ada lagi lah peristiwa seperti ini. Mari kita bangkitkan kesadaran bersama, termasuk Pagu Gampung tadi, supaya kampung kita tidak mudah dimasuki oleh orang-orang yang tujuannya untuk buat maksiat. Kemudian harus ada penindakan juga, peringatan keras kepada pemilik hotel, losmen segala macam, ya wisma segala macam, itu harus tegas betul. Kalau diperingatkan sekali juga nggak bisa, tutup saja usahanya. Kita belajarlah dari ketegasan Anies Baswedan di DKI sana yang mampu menutup Alexis, meskipun kontroversialnya luar biasa, ancaman luar biasa, tapi dia berani istiqamah gitu. Di Aceh harus orangnya lebih istiqamah karena kita bersyariat Islam. Luar biasa. Baik, terima kasih Bung Erwin untuk komentar dan juga waktu Anda. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, demikianlah perbincangan kita dalam Cakrawala Serambi FM edisi hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, dan terima kasih pula untuk Anda yang sudah komen pada fanpage Radio Serambi FM Banda Aceh. Terima kasih kepada Safrizal dan Warta, Masyur Wahroni, kemudian Sri Wahyuni, juga Putra James maksud kami, kemudian juga Abdullah Tambu dan juga yang lainnya. Baik, Syedalon, kita akan berjumpa di lain kesempatan. Saya Niko Firza kembali mengajak Anda untuk bergabung ke Serambi Expose.